down, I know you got me, baby. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hairumila Sade dari kelas 6C Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Hubungan dan Masyarakat yang berjudul Teknik dan Strategi Komunikasi dalam Membangun Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Oke, yang pertama ada teknik komunikasi interpersonal dan organisasi. Yang pertama, satu definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk membangun hubungan, berbagi informasi, dan memahami satu sama lain. Yang kedua, teknik komunikasi personal, yaitu mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang jelas dan efektif, menggunakan nonverbal dan yang tepat, dan mengelola konflik yang baik. Oke, selanjutnya yang ketiga ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan membangun hubungan antara anggota organisasi. Yang keempat, teknik komunikasi organisasi, yaitu menggunakan saluran komunikasi yang efektif. Yang kedua, mengelola informasi dengan baik. Yang ketiga, membangun hubungan dengan stakeholder. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi komunikasi yang tepat. Selanjutnya, B. Strategi komunikasi berbasis teknologi dalam membangun relasi dengan masyarakat. Yang pertama, definisi komunikasi berbasis teknologi. Komunikasi berbasis teknologi adalah proses komunikasi yang menggunakan teknologi untuk membangun hubungan dan berbagi informasi dengan masyarakat. Yang kedua, strategi komunikasi berbasis teknologi. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk membangun relasi dengan masyarakat. Yang kedua, menggunakan email dan pesan instan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan website dan vlog untuk membagikan informasi. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi video untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga, ada manfaat komunikasi berbasis teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Komunikasi berbasis teknologi dapat mempercepat proses komunikasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagi informasi. Yang kedua, meningkatkan jangkauan. Teknologi komunikasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Komunikasi berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Komunikasi berbasis teknologi dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas. Teknologi komunikasi dapat memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan aja dan di mana saja. Yang keenam, meningkatkan aksesibilitas. Komunikasi berbasis teknologi dapat meningkatkan
aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan geografis. Dan yang terakhir, meningkatkan interaksi. Teknologi komunikasi dapat memungkinkan interaksi yang lebih intens dan mungkin komunikasi yang lebih dinamis. Selanjutnya C. Etika dan budaya komunikasi dalam interaksi sekolah dan masyarakat. Yang pertama, definisi etika komunikasi. Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, etika komunikasi dalam interaksi sekolah dan masyarakat, yaitu yang pertama, menghormati hak-hak masyarakat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, menghindari konflik dan membangun hubungan yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, budaya dan komunikasi. Budaya komunikasi adalah pola-pola perilaku komunikasi yang khas dalam suatu masyarakat. Yang keempat, budaya komunikasi dalam interaksi sekolah dan masyarakat, yaitu mengenal dan menghormati budaya masyarakat. Yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas adalah dengan memahami dan menerapkan teknik komunikasi interpersonal dan organisasi, strategi komunikasi berbasis teknologi, serta etika dan budaya komunikasi, kita dapat membangun relasi yang baik dengan masyarakat dan mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan jangkauan komunikasi, serta membangun hubungan yang harmonis dan produktif antara sekolah dan masyarakat. Beberapa poin kunci yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, komunikasi interpersonal dan organisasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan dan mencapai tujuan. Yang kedua, strategi komunikasi berbasis teknologi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Dan yang ketiga, etika dan budaya komunikasi yang tepat dapat membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat. Dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dapat membantu kita membangun relasi yang baik dengan masyarakat dan mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.